Program EBG murni untuk tingkatkan kualitas gizi anak. Presiden panggil Menteri dan Gubernur BI, dampak rupiah melemah. Pemerintah targetkan revitalisasi 71.744 sekolah tahun 2026. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda. Dengan beragam informasi seputar agenda dari Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Ruang Kabinet selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks mendapat perhatian serius dari pemerintah dan Polri. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pun mengapresiasi berbagai inovasi kepolisian dalam menangani kasus cyber saat dirinya menghadiri rapat kerja teknis atau Rakernis Reskrim Polri di Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menghadiri Rakernis Reskrim Polri yang digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Mutia Hafid menyampaikan apresiasi terhadap langkah Polri yang dinilai terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis digital. Menurutnya, transformasi teknologi telah mengubah pola kejahatan, sehingga dibutuhkan sistem penanganan yang lebih modern dan adaptif. Mutia juga menilai peningkatan layanan digital Polri mulai dari sistem pelaporan hingga penelusuran kasus sangat membantu upaya menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat. Dan diharapkan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Polri semakin kuat, khususnya dalam memberantas berbagai kejahatan cyber yang seringkali menyasar anak-anak dan kelompok rentan. Kami dari Kemkomdigi ingin apresiasi, kami amat terbantu dalam kerangka membuat ranah digital yang lebih aman. Tadi yang disampaikan Pak Kapolri bahwa kejahatan-kejahatan saat ini tentu bercampur atau menggunakan modus-modus yang menggunakan digitalisasi dan juga teknologi. Dan karena itu tadi kami apresiasi sekali banyak terobosan-terobosan baru sehingga layanan-layanan yang bersifat digital baik dari sisi pelaporan maupun juga kemudian penelusuran itu ditingkatkan, dan ke depan kita harapkan tentu kerjasama dalam program-program yang menjadi atensi Bapak Presiden, termasuk diantaranya judi online, kemudian scam dan kejahatan-kejahatan lain, apalagi yang menyasar anak-anak dan kaum rentan. Ini bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. BPS menyatakan program MBG dan Kopdes Merah Putih berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan. Dampaknya terlihat pada peningkatan kinerja sektor konstruksi dan pertanian sebagai penopang utama dari sisi lapangan usaha. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menyampaikan bahwa sektor konstruksi tumbuh 5,49% year on year, didorong oleh masifnya pembangunan KDKMP dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Hingga 5 Mei 2026 tercatat 27.427 SPPG telah beroperasi, melonjak signifikan dari 900 unit pada Maret 2025. Selain itu, pemerintah tengah mempercepat pembangunan 30.000 KDKMP yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini. Konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga, meningkatnya penyediaan bahan baku konstruksi. Pertanian tumbuh sebesar 4,97%, didorong oleh adanya peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik.
Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan, Idul Fitri dan juga program makan bergizi gratis. Di sisi lain, program MBG juga mendorong sektor pertanian yang tumbuh 4,97% year on year dan berkontribusi 12,57% terhadap PDB. Peningkatan ini dipicu oleh naiknya produksi serta permintaan domestik, termasuk lonjakan kebutuhan daging ayam dan telur selama Ramadan, Idul Fitri, serta untuk mendukung program MBG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai 70 lokasi yang dimanfaatkan menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dapur makanan bergizi di lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan. Memanfaatkan warga binaan untuk bekerja, itu salah satunya yang kita branding untuk ke depan ini. Mudah-mudahan akan tetap bertambah. Sekarang ini sudah 70 titik. Pemerintah menggunakan sejumlah lahan di lapas dan juga rutan untuk menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makanan gizi gratis. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan, jika lokasi awal lokasi MBG berada di Sukamiskin, Bogor, lalu disusul ada 7 lokasi dapur kembali dan serta 28 lokasi dapur SPPG yang akan di-launching. Penempatan lokasi SPPG di lapas dan juga rutan sendiri, yakni dengan memanfaatkan warga binaan untuk bekerja sebagai pegawai dapur yang sudah mendapatkan asesmen atau surat berkelakuan baik. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi, ada sekitar 70 dapur SPPG atau dapur MBG di seluruh rutan maupun lapas. Masyudi menambahkan ada 28 lokasi yang sudah diproses dan di akhir bulan. Itu di lingkungan lapas. Ternyata kita mendapatkan pertama itu sebetulnya itu sudah ada di Sukamiskin. Awal MBG itu ada di Sukamiskin, itu yang pertama. Nah itu, terus disusul ada 7, ya kan? Nah, terakhir kemarin kita dapat 28. Sekarang proses mudah-mudahan bulan Mei ini bisa di launching, bisa keluar. Sama itu. Jadi memanfaatkan warga binaan untuk bekerja, itu salah satunya yang kita branding untuk ke depan ini. Mudah-mudahan akan tetap bertambah. Sekarang ini sudah 70 titik di lapas dan rutan yang ada MBG, yang proses untuk akhir bulan ini selesai ada 28. Mudah-mudahan nanti yang lainnya akan tetap proses berjalan. Masyudi juga memastikan jika lokasi lahan yang dijadikan dapur SPPG MBG harus membayar PNBB atau sewa lahan sebesar 350 sampai 400 meter persegi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak berkaitan dengan kepentingan politik menjelang pemilu 2029. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan program MBG murni ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi generasi muda serta mendukung penurunan angka stunting di Indonesia. Ia menekankan program ini merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan bukan untuk kepentingan kelompok atau agenda politik tertentu. Menurut Mentan, kehadiran program MBG justru diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik dan merata. Selain itu, program ini juga dinilai mampu menggerakkan sektor pertanian dan pangan nasional karena melibatkan produksi dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah pun mengajak seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Iya, betul. Itu MBG jangan lihat berdiri sendiri. Ini kata kunci ya. MBG berdiri menjadi off-taker 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi off-taker petani 160 juta petani Indonesia. Berikutnya, itu akan anak-anak kita cerdas nanti ke depan. Dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa itu.
pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat. Kalau mau segi politik, Bapak Presiden ini tidak ada segi politis. Anak SD, anak dalam kandungan yang kita beri. Pemilu 2029 nggak ada hubungannya. Benar nggak? Nggak bisa memilih kan di 2029? Artinya ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berdiskusi dengan sekitar 100 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari seluruh Indonesia di kediaman pribadinya di Kalibata, Jakarta Selatan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggelar dialog bersama sekitar 100 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari seluruh Indonesia di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Mentan menyampaikan berbagai capaian pemerintah di sektor pertanian, termasuk stabilitas harga pangan nasional di tengah tekanan global. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan program-program prioritas lainnya, termasuk kebijakan pangan nasional dan penguatan sektor pertanian yang disebut berbasis data bukan opini. Mentan juga menerima masukan dari mahasiswa terkait distribusi pupuk di daerah serta peredaran komoditas ilegal. Menindaklanjuti laporan tersebut, Mentan pun langsung mencabut izin pihak terkait dan memprosesnya secara hukum. Hari ini kami bersama adik-adik mahasiswa BN seluruh Indonesia, ada 100 yang mewakili seluruh Indonesia. Kita bertukar pikiran. Kami menyampaikan gagasan-gagasan Bapak Presiden Republik Indonesia dan capaian-capaiannya khususnya sektor pertanian. Dan bahkan kita bahas masalah Koperasi Merah Putih, apa tujuannya. MBG juga kita bahas bersama, kita diskusi. Saya salut pada BM mahasiswa yang hadir pada hari ini. Cukup kritis tapi konstruktif. Bukan fitnah, kritis tapi konstruktif. Dan ini sangat bagus kita bangun, kita komunikasi dengan mereka. Kita ini butuh pengkritik yang konstruktif untuk membangun negara yang kita cintai. Karena ini adalah milik kita bersama, ini Republik. Kita ingin Republik ini tangguh, berkelanjutan 1000 tahun, atau bahkan lebih ke depan. Itu di tangan kita. Ini tidak bisa kita bangun jalan sendirian, tapi butuh kolaborasi. Mahasiswa kita libatkan, kita beritahu apa program-program unggulan pemerintah, apa tujuannya, dan apa yang sudah dicapai hari ini. Kita tunjukkan pakai data, bukan opini, bukan untuk pencitraan, tapi kita tunjukkan apa adanya. Itulah pesan Bapak Presiden. Lebih lanjut, Andi Amran menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi praktik mafia pangan demi menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan nasional. Sementara itu, dialog ini juga diharapkan menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan mahasiswa dalam mengawal pembangunan sektor pertanian ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Dari Perusahaan Umum Perum Bulog mengajak perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dari seluruh Indonesia untuk mengunjungi gudang Bulog di kawasan Sunter, Jakarta. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, saat ini seluruh gudang penyimpanan telah terisi penuh oleh beras hasil panen petani dalam negeri. Hingga saat ini, total stok beras yang dikuasai Bulog telah mencapai 5,2 juta ton, yang mana angka ini disebut sebagai pencapaian tertinggi ketersediaan stok beras sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Dirut Bulog menilai kondisi ini menjadi kebanggaan sekaligus bukti ketahanan pangan nasional semakin kuat. Kami bersama dengan BEM seluruh Indonesia hadir menyaksikan dan berkunjung ke gudang Bulog yang ada di Jakarta, yaitu di Sunter. Kami sengaja ajak adik-adik BEM mahasiswa seluruh Indonesia ini untuk menyaksikan bahwa memang benar saat ini gudang Bulog sudah penuh semuanya dengan beras-beras hasil panen petani Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama, kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini stok beras Bulog totalnya adalah mencapai 5,2 juta ton beras. Ini pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka, beras Indonesia terbanyak di hari ini.
Dan ini cukup membanggakan, dan kami sengaja bawa adik-adik mahasiswa, khususnya dari BEM seluruh Indonesia, untuk menyaksikan langsung baik kondisi stok beras Bulog maupun bagaimana proses pengolahan beras bakalan menjadi beras premium sampai dengan menjadi beras medium. Melalui kegiatan ini, Dirut Bulog Ahmad Rizal mengajak mahasiswa BEM untuk menyaksikan langsung tidak hanya stok beras namun juga proses pengolahan. Bulog berharap kunjungan ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait kondisi real pangan nasional, sekaligus menjadi sarana transparansi dalam menunjukkan kinerja pengelolaan stok beras di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka hari ulang tahun Bulog ke-59 tahun, Perum Bulog menggelar program Bulog Peduli dengan menyalurkan bantuan sembako kepada penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP serta masyarakat umum. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melaksanakan program Bulog Peduli dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bulog pada 10 Mei 2026. Dalam kegiatan ini, Bulog menyalurkan bantuan sembako kepada 162 penerima yang terdiri dari penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP serta masyarakat umum di sekitar wilayah Jakarta. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk atensi dan penghargaan kepada para petugas kebersihan yang disebut sebagai pahlawan kebersihan. Menurutnya, keberadaan petugas kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan kota dan lingkungan masyarakat. Bantuan sembako diberikan kepada para PJLP yang bertugas di sekitar perumahan dan kantor-kantor Bulog di Jakarta. Melalui program ini, Bulog berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat, serta terus memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, syukur alhamdulillah ini berjalan cukup rame, animonya juga cukup banyak. Alhamdulillah nih, karena kita melihat perlu adanya atensi maupun perhatian kepada teman-teman dinas kebersihan ini. Karena beliau-beliau ini adalah pahlawan kebersihan. Kalau tidak ada beliau-beliau, kita tidak bisa bayangkan bagaimana sampah-sampah bertebaran di kota-kota kita. Oleh karena itu, kita patut memberikan penghargaan dan penghormatan, salah satunya dengan memberikan bantuan sembako kepada saudara-saudara kita Dinas Kebersihan DKI, khususnya yang ada di sekitaran perumahan ataupun kantor-kantor Bulog yang ada di Jakarta. Mungkin demikian dari kami, harapan kami semakin dekat Bulog dengan rakyat, semakin profesional, semakin maju, dan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan Bulog berkomitmen dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kami Bulog berkomitmen untuk mendukung program Bapak Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Demikian. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Bulog terus menyusun strategi penyediaan logistik nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, hingga media untuk memastikan terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Rizal menyebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal tersebut menjadi dasar komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional. Proses kami strategi untuk melaksanakan penyediaan logistik nasional ini, kami melibatkan seluruh stakeholder pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai teman-teman petani maupun media. Istilahnya koordinasi pentahelik kami. Ya, kami laksanakan koordinasi ini, kerjasama pentahelik ini, semuanya untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden pada saat beliau menyampaikan swasembada pangan di Kerawang yang lalu. Beliau menyampaikan swasembada pangan. Jadi swasembada pangan 4 kali. Berarti 4 tahun ke depan ini namanya berkelanjutan. Oleh karena itu, kami Bulog berkomitmen untuk mendukung program Bapak Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Demikian.
Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dan mafia di sektor pertanian. Dalam dialog yang diadakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran, mahasiswa turut menyampaikan berbagai masukan, diantaranya terkait distribusi pupuk dan peredaran komoditas ilegal. Menindaklanjuti laporan itu, Menteri Andi Amran pun langsung mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin pihak terkait dan proses hukum. Mentan menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi praktik mafia di sektor pertanian demi menjaga kedaulatan dan stabilitas pangan nasional. Dengan adanya dialog ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan mahasiswa, terutama dalam mengawal pembangunan sektor pertanian. Tadi sudah dicabut, cuma 10 menit dicabut karena online. Dan itu diproses hukum. Nggak boleh. Terima kasih mahasiswa, inilah yang kita harapkan. Ada juga mahasiswa tadi bawang ilegal dari Sumatera Utara. Ada orangnya di belakang masih ada. Nah, itu ditangkap, titik, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur, bisa menjadi negara superpower? Kalau kita melakukan satu kali pembiaran sama dengan beternak kejahatan di Republik ini. Setuju nggak mahasiswa di belakang? Setuju semua. Berantas itu mafia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet, di mana Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ke Istana Negara Jakarta untuk mengulas penyebab nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pertemuan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti penyebab rupiah melemah hingga langkah tanggap pemerintah mengenai kondisi ini ke depannya. Menurut Erlangga, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan ekonomi nasional dinilai yang tertinggi di antara negara anggota G20, bahkan cukup tinggi dibandingkan China, Singapura, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. Tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%. Kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%. Kemudian juga dari segi ekspor dan impor juga positif. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan rupiah melemah didasari dua faktor utama, harga minyak yang melambung tinggi, serta faktor musiman seperti pembayaran kebutuhan nasional, yakni urusan haji, pembayaran utang, hingga repatriasi dividen. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat.
Itu nomor satu. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi tanah air saat ini mengalami akselerasi hingga ke angka 5,61%, sehingga tidak disadari oleh sejumlah pihak saat ini. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61, dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan pada Selasa 5 Mei 2026 menepis isu adanya kenaikan tarif listrik pada bulan Mei 2026 yang sempat dikeluhkan masyarakat di media sosial. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama dengan Presiden di Istana Kepresidenan pada Selasa 5 Mei menepis isu adanya kenaikan tarif listrik pada bulan Mei 2026 yang juga sempat dikeluhkan masyarakat di media sosial. Bahlil menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mengambil kebijakan untuk merubah tarif listrik nasional. Selain listrik, Bahlil juga menjamin stabilitas harga energi subsidi lainnya di tengah gejolak harga minyak dunia. Ia memastikan bahwa harga bensin seperti Pertalite, solar subsidi dan juga LPG 3 kg tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Sampai dengan hari yang saya bicara ini dan exercise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik. Nanti kalau ada, nanti akan disampaikan ya. Indonesia bakal kerja. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk minyak subsidi, baik itu bensin, solar maupun LPG, tidak akan ada kenaikan. Saya katakan tidak akan ada kenaikan. Namun untuk BBM yang sifatnya industri atau hanya untuk orang-orang yang mampu, itu penyesuaiannya berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan peraturan Menteri SDM tahun 2022. Ya. Dalam rapatnya bersama Kepala Negara, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui penataan kepemilikan tambang di Indonesia. Bahlil menyebut ke depan negara berencana mengadopsi pola pembagian hasil sektor migas ke dalam sektor pertambangan mineral guna memaksimalkan pendapatan negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf menyampaikan bahwa kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia terus dipantau di Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Assegaf menyampaikan bahwa kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia terus dipantau selama berada di Arab Saudi. Hingga Selasa 5 Mei tercatat 208 jemaah harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari jumlah tersebut, 76 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara ribuan lainnya mendapat layanan rawat jalan. Secara keseluruhan terdapat 10.746 jemaah yang menjalani rawat jalan dan 139 jemaah ditangani di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Sementara itu, di sisi kedatangan di Madinah tercatat 219 kloter dengan 85.039 jemaah dan 873 petugas telah tiba dan menempati akomodasi yang telah disiapkan. Pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga berlangsung secara bertahap, di mana hingga saat ini 68 kloter dengan 26.037 jemaah dan 272 petugas telah tiba di Mekah untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Dari sisi layanan kesehatan, secara kumulatif, total jemaah rawat jalan sebanyak
10.746 orang, di mana jemaah yang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI sebanyak 139 orang, dan jemaah yang dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 208 orang, dengan 76 orang masih dalam perawatan. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik ini memang menjadi sangat penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan optimal dan lebih khusyuk. Di kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada seluruh jemaah haji yang telah tertib dan mematuhi arahan petugas. Selain itu, 229 kloter dengan 89.051 jemaah dan 912 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi dengan 85.039 jemaah sudah berada di Madinah. Kementerian Haji menegaskan pengawasan kesehatan dan pergerakan jemaah terus diperketat, terutama di tengah suhu panas yang mencapai 38 hingga 40 derajat Celcius. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah Indonesia berencana menerbitkan instrumen surat utang dalam mata uang yuan atau pandabon guna memperkuat nilai tukar rupiah dan mendiversifikasi sumber pembiayaan negara. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan instrumen surat utang dalam mata uang yuan atau pandabon guna memperkuat nilai tukar rupiah dan mendiversifikasi sumber pembiayaan negara. Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada Selasa 5 Mei mengatakan langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dolar Amerika Serikat atau USD. Purbaya menyatakan bahwa penerbitan obligasi di pasar China ini menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan instrumen serupa di pasar global lainnya. Pemerintah optimis bahwa kombinasi antara kebijakan diversifikasi mata uang melalui pandabon dan pemberian stimulus domestik akan mampu membalikan arah ekonomi ke jalur pertumbuhan yang lebih cepat dan stabil. Pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5.61 itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5.39, sekarang 5.61, dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk ruang kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang nggak lama lagi akan diumumkan, ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam pandabon di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Selain strategi nilai tukar, Menteri Keuangan menekankan bahwa fundamental ekonomi nasional saat ini sedang mengalami akselerasi. Tercatat pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai angka 5,61%, meningkatkan signifikan dibanding periode sebelumnya yang berada di level 5,39%. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ke Istana Negara Jakarta untuk mengulas penyebab nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pertemuan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti penyebab rupiah melemah hingga langkah tanggap pemerintah mengenai kondisi ini ke depannya. Menurut Erlangga, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan ekonomi nasional dinilai yang tertinggi di antara negara anggota G20, bahkan cukup tinggi dibandingkan China, Singapura, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah memastikan terkait revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Istana Negara pada Selasa 5 Mei
usai rapat terbatas bersama Presiden dan jajaran Kementerian Bidang Ekonomi. Erlangga merinci semua DHE SDA wajib masuk ke bank plat merah, himbara minimal 12 bulan dan dikonversikan ke rupiah, atau maksimal 50% dari total DHE SDA perusahaan atau eksportir. Khusus sektor ekstraktif seperti minyak dan gas, pemerintah memberlakukan pengecualian durasi penempatan yakni selama 3 bulan. Tadi rapat dengan Bapak Presiden dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kondisi perekonomian saat ini yang dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%. Kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%. Kemudian juga dari segi ekspor dan import juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian, dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu di bulan Februari, di bulan Maret. Kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 bilion. Kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1 dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8. Devisa hasil ekspor sumber daya alam adalah devisa yang dihasilkan dari ekspor barang hasil pengusahaan, pengolahan SDA seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan. Ketentuan baru itu diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet Pemirsa bersama saya, Sally Sregar. Di mana pemerintah menyebut sebanyak 93 sekolah rakyat permanen siap beroperasi pada pertengahan 2026. Sekolah tersebut disiapkan untuk mendukung akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu 6 April di Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak 93 sekolah rakyat permanen siap beroperasi pada Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran 2026-2027. Sekolah tersebut akan dimanfaatkan oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari program pemerataan akses pendidikan gratis. Menteri Sosial mengatakan sebanyak 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang, sementara 24 lainnya berstatus sekolah fungsional yang sudah dapat digunakan meski pembangunan belum selesai seluruhnya. Sekolah fungsional tersebut setidaknya telah memiliki fasilitas utama seperti asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur, dan ruang makan, serta ruang guru. Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja. Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan,
dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian. Selain mempercepat pembangunan 93 sekolah rakyat permanen, pemerintah juga akan menambah 10 sekolah rakyat rintisan di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat yang diharapkan mampu menampung hingga 500.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah pada tahun 2026 dengan anggaran 14 triliun rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti menyampaikan pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah menjangkau 71.744 satuan pendidikan pada 2026 dengan anggaran mencapai 14 triliun rupiah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah. Menurut Mendikdasmen, penambahan sasaran revitalisasi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan dan menyalurkan bantuan kepada 3.408 sekolah dengan total anggaran 2,6 triliun rupiah. Pemerintah memprioritaskan revitalisasi bagi sekolah yang rusak akibat bencana alam, terutama di wilayah Sumatera dan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang dengan tingkat kerusakannya berat, juga menjadi fokus utama program revitalisasi tahun 2026. Tahun 2026, revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam, baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia, sekolah yang memang rusak berat, walaupun tidak kena, bukan di daerah bencana, bukan pula karena 3T, tapi yang rusak berat itu kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa program 3 juta rumah merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa program 3 juta rumah merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil. Hal ini diungkapkan pada acara kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan masyarakat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kemendagri, BPS, PNM, SMF, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Balikpapan di Gedung Ahmad Yani, Raider 600, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Guna menyukseskan misi tersebut, Kementerian PKP membentuk sejumlah program bagi rakyat kecil, di antaranya menggandeng perbankan untuk membantu menyukseskan program perumahan rakyat. Selain itu, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan guna mendukung upaya tersebut. Di sisi lain, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menetapkan program pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, terdapat pula kebijakan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi MBR. Ia menambahkan, program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah, salah satunya dengan menetapkan peraturan kepala daerah guna menyukseskan program tersebut. Di sisi lain, daerah juga perlu membangun mal pelayanan publik agar proses perizinan berlangsung cepat dan efisien. Dalam konteks pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tito meminta daerah tersebut menggencarkan pembangunan MPP di seluruh wilayah. Selain itu, perlu pula dilakukan sosialisasi program perumahan rakyat agar semakin banyak kalangan MBR yang dapat memanfaatkan program tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri BKP Marwarar Sirait meninjau langsung kondisi rumah warga di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur pada 5 Mei 2026. Marwarar menemukan masih banyak rumah warga dalam kondisi tidak layak huni.
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait meninjau langsung kondisi rumah warga di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur dalam kunjungan kerjanya pada Selasa 5 Mei 2026. Wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Di Kota Balikpapan sendiri terdapat 117 unit rumah yang masuk dalam program tersebut. Dalam peninjauan itu, Marwarar menemukan masih banyak rumah warga dalam kondisi tidak layak huni. Ia menyebutkan sebagian di antaranya bahkan belum pernah tersentuh program bantuan pemerintah sebelumnya. Marwarar juga menyoroti ironi Kalimantan Timur sebagai daerah kaya sumber daya alam, namun masih menyisakan persoalan hunian dasar bagi warganya. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan skala program BSPS secara nasional mencapai sekitar 40.000 unit pada tahun ini. Sementara untuk Kalimantan Timur, kuota ditingkatkan signifikan dari sekitar 600 unit pada tahun sebelumnya menjadi 3.000 unit. Ia mengaku menaikkan alokasi tersebut setelah melihat kebutuhan di lapangan yang masih besar. Marwarar meminta agar penerima bantuan benar-benar diprioritaskan bagi masyarakat miskin dengan kondisi rumah tidak layak huni, serta proses pengerjaannya dilakukan cepat. Selain memperbaiki kualitas hunian, program ini juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi lokal. Aktivitas pembangunan melibatkan tenaga kerja, toko material, hingga usaha kecil di sekitar lokasi. Terkait progres, pemerintah akan melakukan evaluasi nasional pada 1 Juni dan berjanji merilis capaian secara terbuka setiap awal bulan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik serta DPR. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia, khususnya pada anak-anak. Screening TBC untuk masyarakat dan pekerja dijalankan terintegrasi dengan program CKG. Sebanyak 6.484 desa kelurahan di 117 kabupaten kota pada 23 provinsi telah berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri. Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan TBC termasuk pada anak-anak. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mengintegrasikan screening TBC dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Kodari menjelaskan screening ini telah diterapkan pada masyarakat dan pekerja serta aktif di 16 kementerian dan lembaga dan akan terus diperluas. Pemerintah juga memperkuat kapasitas deteksi di puskesmas melalui penambahan alat pemeriksaan termasuk near point of care testing serta pemeriksaan X-ray yang akan dimulai pada semester kedua tahun 2026. Lebih lanjut, Kodari juga mengatakan pemerintah juga menargetkan pembentukan desa siaga TBC di seluruh wilayah Indonesia. Rekan-rekan media, untuk mempercepat peningkatan capaian program TBC, pemerintah telah dan sedang melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Screening TBC terintegrasi dengan CKG. Jadi sekalian Pak Saifullah Yusuf, Bu Sipul. Screening TBC untuk masyarakat dan pekerja dijalankan terintegrasi dengan program CKG. Screening para pekerja telah aktif di 16 kementerian dan lembaga dan akan diperluas ke 50 kementerian lembaga lainnya. B. Penguatan kapasitas deteksi di puskesmas. Puskesmas akan diperkuat dengan alat NPOCT, Near Point of Care Testing, dan pemeriksaan X-ray yang akan dimulai pada semester 2 tahun ini. C. Pemberdayaan komunitas melalui desa siaga TBC. Sebanyak 6.484 desa kelurahan di 117 kabupaten kota pada 23 provinsi telah berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri. Kegiatannya meliputi screening, tracing, pendampingan pengobatan oleh kader, pemberian terapi pencegahan TBC, serta dukungan makanan bergizi. Dari Jakarta, Janabila Aizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah memperkuat upaya pengentasan TBC di Indonesia melalui berbagai program strategis. Salah satunya dengan peningkatan keberhasilan pengobatan, serta rencana perbaikan 8.000 rumah pasien untuk menekan penularan. Pemerintah terus mempercepat penanganan tuberkulosis melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan deteksi dan pengobatan pasien. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kasus TBC yang masih tinggi di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari menyebut, hingga 3 Mei 2026 terdapat lebih dari 241.000 kasus TBC yang ditemukan, dengan inisiasi pengobatan mencapai 84% dan tingkat keberhasilan pengobatan 80%.
Pemerintah juga mengintegrasikan screening TBC melalui program cek kesehatan gratis serta memperkuat fasilitas kesehatan dengan alat diagnostik di puskesmas. Penemuan kasus lebih dari 241.000 kasus, inisiasi pengobatan 84% dari target 95%, dan C, keberhasilan pengobatan 80% dari target 90%. Pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023. Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan melalui aplikasi SIBaru. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB. Selain itu, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah dengan beban kasus tinggi pada 2026. Program ini bertujuan memutus rantai penularan dan mempercepat proses penyembuhan, sekaligus memperkuat peran 6.484 desa dan kelurahan siaga TBC di 23 provinsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mendorong normalisasi Kali Ciliwung dipercepat untuk meredam potensi banjir di ibu kota Jakarta. Sejauh ini 16 km normalisasi Sungai Ciliwung diproyeksi selesai pada 2 tahun ke depan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan saat ini target rampung 100% normalisasi Sungai Ciliwung terjadi pada tahun 2029 mendatang. AHY menerangkan sejauh ini 52% Sungai Ciliwung tuntas dinormalisasikan dengan panjang mencapai 33,69 km. Pelaksanaan normalisasi sungai dilakukan terhadap wilayah yang rentan mengalami banjir, salah satunya di Jakarta, namun AHY menekankan proses ini akan berlangsung dengan skala nasional. Tadi penjelasan dari Kepala BBWS, rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai, tapi karena tentu ada sejumlah faktor, dinamika dan lain-lain, maka ini mundur 2028-2029 lah. Jadi bisa dikatakan kita fokus 2 tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan. Sebetulnya dari 33 km separuh lebih 52% sudah dituntaskan. Nah, sisanya kita kejar. Tadi juga ada beberapa titik, kalau tidak salah tadi ada 4 ya yang sudah diidentifikasi untuk kita dahulukan, karena memang kan banyak ya, Indonesia ini kan luas, banyak sekali prioritas kita, tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan. Kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti membeberkan saat ini permasalahan normalisasi sisa sungai berada pada pembebasan lahan. Meskipun kendala pembebasan lahan ini berlangsung, Kementerian Pekerjaan Umum telah menjalin kolaborasi bersama pemerintah Provinsi DKI untuk mempercepat rampungnya pelaksanaan normalisasi ini. Nah, 16 ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja. Anggarannya sebenarnya kemarin sudah ada, tapi karena belum ada ya kita geser lagi. Nah, kami saat ini sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI, dan Pemprov DKI saat ini sudah sangat-sangat kooperatif sekali untuk melakukan pembebasan tanah itu, sehingga kami akan di timeline-nya di-adjust lagi sampai dengan tahun 2027. Insya Allah nggak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km itu, ya. Dan ini tidak hanya dengan DKI, juga ada juga yang ke arah Jawa Barat juga. Dari Jakarta, Max Muntero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Kabinet. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.